Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa bimbingan terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Insya Allah di bulan Desember, kemudian Januari, banyak yang akan melaksanakan ibadah umroh. Dan untuk Desember sampai Januari ini, Bapak Ibu, itu merupakan musim dingin. Ya, musim dingin, insya Allah nanti terjadi di Makkah Madinah. Untuk itu, di sini saya akan memberikan beberapa tips. Insya Allah ada sekitar 15 tips agar di dalam pelaksanaan ibadah umroh Bapak Ibu nanti semuanya berjalan, ya, insya Allah berjalan aman, selamat, lancar, dan barokah. Dan tentunya mudah-mudahan Bapak Ibu sehat, dari mulai berangkat sampai pulang, bisa sehat, kemudian sukses ibadahnya. Itu ya, ada sekitar 15 tips yang Abah akan berikan untuk keberangkatan Bapak Ibu nanti di bulan Desember dan Januari. Yang pertama Bapak Ibu, Abah menyarankan 2 minggu sebelum berangkat diusahakan rutinkan yang namanya olahraga. Ingat ya, rutinkan olahraga, dan olahraganya ini perbanyak jalan kaki. Umpamanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah sepuh pun harus bergerak, ya, harus bergerak, terutama tadi jalan kaki. Silahkan badannya digerak-gerakan supaya ototnya terbiasa kuat, kemudian otot-otot kakinya juga terbiasa kuat. Kenapa Abah memberikan yang pertama tips ini Bapak Ibu? Yang namanya ibadah umroh ini pada saat prakteknya itu banyak jalan kaki. Baik itu pada saat umrohnya maupun juga hari-harinya pada saat di Makkah Madinah sana. Kan nanti pada saat setelah selesai ibadah umroh, Bapak Ibu juga kan ingin sholat berjamaah umpama di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu kan berjalan. Tuh ya. Dan biasanya walaupun Bapak Ibu mendapatkan fasilitas hotel yang terdekat, itu pun pasti berjalan. Karena apa? Yang namanya halaman, ya, halaman Masjidil Haram atau halaman Masjid Nabawi itu sangat luas. Tetap harus berjalan. Tuh ya. Jadi apa tadi? Perbanyak jalan kaki. Nah, sebab apa? Yang pertama nanti pada saat Bapak Ibu praktek tawafnya, ini kita bicara tawaf saja, itu kurang lebih membutuhkan satu putaran itu kurang lebih 200 meter. Dikalikan 7 berarti 1,4 km. Itu hanya untuk tawafnya saja. Belum lagi nanti pada saat sa'i, jarak antara Safa dan Marwah ini kurang lebih 400 meter Bapak Ibu. Dikalikan 7 sama dengan ya 2,8 km. Berarti totalnya kurang lebih Bapak Ibu ya, kurang lebih di keseluruhan dari mulai ya Bapak Ibu keluar dari hotel sampai nanti kembali lagi ke hotelnya itu kurang lebih 5 km. Dan itu harus dilakukan dengan cara berjalan kaki. Terlebih pada saat sa'i ini Bapak Ibu sangat melelahkan. Kenapa? Karena kan tadi awal tawaf, setelah tawaf sa'i. Dan sa'i ini Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu melaksanakan sa'i Safa Marwah itu agak menanjak. Jadi tidak datar, tidak seperti saat tawaf. Itu yang menyebabkan kadang betis itu luar biasa pegelnya. Nah, dengan adanya penjelasan ini, silahkan dari sekarang, syukur-syukur sudah lama dikerjakan, paling lambat itu 2 minggu sebelum Bapak Ibu berangkat sudah melakukan yang namanya olahraga jalan kaki. Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini merupakan tips yang mana ini sudah dilakukan saya sendiri setiap hari, insya Allah dilakukan. Yaitu silahkan kalau pagi sebelum sarapan, ya, ini
mudah-mudahan cocok ya Bapak Ibu, karena cocok-cocokan. Hanya saja Abah ini sudah bertahun-tahun melaksanakan, alhamdulillah sehat. Silahkan persiapkan kalau pagi itu apel 1, kemudian yang namanya wortel itu 2, kemudian di jus. Ini sebelum sarapan. Silahkan setelah di jus diminum, syukur-syukur dengan ampasnya. Lakukan itu setiap pagi sebelum sarapan. Dan lakukan nanti pada saat sore hari. Ya, kurang lebih setengah 5 sore sebelum makan terakhir. Ya, usahakan sehari 2 kali minum jus tadi apa? Wortel dan apel. Syukur-syukur kalau mau ditambah madu boleh, mau ditambah umpamanya tomat boleh. Nah, apa yang dirasakannya itu nanti insya Allah biasanya setelah seminggu. Buang airnya lancar. Kemudian yang tadinya biasa nyut-nyutan, kalau ada yang punya penyakit asam urat, insya Allah, ya, kalau rutin ini, minum ini Bapak Ibu, insya Allah nanti terhindar dari tadi sakit asam urat. Kemudian kolesterolnya juga nanti insya Allah normal. Ya, dengan catatan tadi ditambah dengan Bapak Ibu memilih makanan yang sehat. Tuh ya. Jadi lakukan itu Bapak Ibu. Ya. Kalau tidak percaya Bapak Ibu boleh silahkan ya, lihat di Google. Apa manfaatnya apel, apa manfaatnya wortel. Itu luar biasa Bapak Ibu. Saya sudah lakukan, sudah lama, sudah mungkin lebih dari ya 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Jadi kalau pagi-pagi saya sama istri saya itu biasanya tadi menyiapkan apel, ya apel yang merah. Apel merah, ada apel Fuji, ada juga apel yang biasa, yang Washington atau apalah mereknya. Nah silahkan. Ya. Hanya cukup sekali jus 1 ditambah wortel. Nanti umpama dapatnya 1 gelas, silahkan diminum. Insya Allah manfaatnya luar biasa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, usahakan Bapak Ibu membuat ramuan herbal. Dan ramuan herbal ini juga, ya, saya mungkin sekitar setengah tahun ini sudah menggunakannya Bapak Ibu. Alhamdulillah, membuat badan tambah sehat. Caranya apa? Caranya yang pertama siapkan yang namanya jahe. Yang pertama kunyit. Ya. Kunyit siapkan sekitar 2 jempol. Kemudian jahe 1 jempol. Kemudian ditambah lengkoas 1 jempol. Ditambah serai. Ya, secukupnya. Kemudian digeprek. Ya. Dicuci bersih dulu. Kemudian silahkan digeprek. Nah kemudian silahkan direbus. Ya, jadi 600 ml jadi 200 mili. Ya, seperti itu. Nah, kemudian pada saat sudah mendidih menjadi 200 mili, ya, sekitar 1 gelas, kemudian silahkan ditambah lemon secukupnya, tambah madu 2 sendok. Lakukan itu Bapak Ibu, ya, diminumnya nanti menjelang tidur. Ya, itu kalau Abah biasanya setengah jam sebelum tidur. Lakukan itu dan perhatikan apa khasiatnya. Nah, ramuan ini Bapak Ibu akan merontokkan tadi racun-racun yang ada di tubuh kita. Insya Allah seperti itu. Nanti tuh ya, yang namanya badan jadi enteng. Kemudian yang namanya perut, apalagi ada orang yang kadang-kadang kan perutnya katanya ada emah dan lain sebagainya, jadi enak. Buang airnya jadi lancar. Insya Allah seperti itu. Karena racun-racun itu, ya, menurut penelitian itu, nanti rontok dengan adanya minuman herbal seperti itu. Hanya saja, ini kan cocok-cocokan dengan tubuh masing-masing. Lakukan, umpama coba dulu 1 kali, lihat apa hasilnya. Kalau memang sekiranya enak, nyaman, tidak ada efek samping, silahkan lakukan. Tuh ya. Selama ini Abah kurang lebih mungkin sekitar setengah tahun itu sudah lakukan itu. Dan Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah sehat-sehat saja dan yang Abah rasakan itu tambah sehat, tuh ya. Selanjutnya yang keempat, ya, usahakan tidurnya itu jangan sampai larut malam. Ini yang keempat. Usahakan tidur, dimulai tidur itu, ya baiknya itu jam 10 kalau di Jakarta. Jadi usahakan jangan sampai lewat jam 11 malam. Kenapa Abah? Karena menurut penelitian para ahli itu mengatakan bahwa antara jam 11 sampai jam 1 malam itu ada organ tubuh yang memang butuh istirahat.
Ya, butuh istirahat, di mana kalau terus-terusan dipakai bekerja terus, bukan namanya begadang, itu akan menurunkan imun, daya fisik kita itu menurun. Nah, untuk itu Abah menyarankan diusahakan tidurnya jangan lewat dari jam 11. Umpama tidurnya jam 10, itu lebih baik. Usahakan seperti itu ya, barangkali lewat jam setengah 11 lah. Usahakan seperti itu. Itu menjelang apa tadi? Ya, 2 minggu sebelum keberangkatan. Tujuannya apa? Supaya betul-betul Bapak Ibu fisiknya itu prima. Jadi nanti menjelang keberangkatan, karena yang namanya ibadah umrah Bapak Ibu di perjalanan saja, pesawatnya menuju Jeddah saja kurang lebih 9 sampai 10 jam. Itu kalau tidak transit. Kalau transit, mampir dulu ke negara lain, tambah lama lagi Bapak Ibu. Ya, usahakan seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, diusahakan Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu bangun pagi, akan melaksanakan sholat subuh, ya. Pada saat akan ke kamar mandi, ke toilet itu, usahakan minum dulu air putih. Mau 1 gelas boleh, 2 gelas boleh. Kalau Abah itu biasanya itu ya sekitar 400 mili. Ya, 400 ml itu kan 2 gelas yang ukuran kecil ya. Jadi biasanya Abah itu siap-siap di botol itu ya kurang lebih ya itulah 400 ml. Ya, usahakan seperti itu. Nggak kuat saya bisanya hanya 200 ml, boleh. Usahakan sedikit dulu ya. Yang kira-kira 1 gelas kecil dulu, nanti besok ditambah lagi misalnya yang 400 ml, umpamanya seperti itu ya. Mililiter maksudnya. Kemudian yang keenam, silahkan Bapak Ibu ya, pada saat Bapak Ibu setelah melaksanakan sholat subuh jangan tidur lagi. Ingat ya, pada saat Bapak Ibu ini misalnya sholat subuh, kemudian kan ada terkadang kalau di kota-kota besar itu banyak, ya bukan banyak, mungkin ada 1-2 yang langsung malah tidur lagi. Usahakan jangan tidur. Bisa dilanjutkan dengan berzikir kepada Allah, dilanjutkan dengan baca Al-Quran, atau aktivitas yang lainnya. Ya. Setelah itu, kalau sudah sekiranya, ya kalau di Jakarta ini jam 7, jam 8, silahkan melaksanakan sholat duha. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, usahakan yang sudah sepuh-sepuh ini bisa istirahat pada saat menjelang duhur. Jam berapa Abah baiknya? Baiknya kalau mau tidur sekitar jam setengah 11, nanti pada saat umpama dapat setengah jam atau lewat umpamanya, silahkan bangun untuk mempersiapkan sholat duhur. Dalam hadis dijelaskan, pada saat menjelang duhur ini, kalau Bapak Ibu istirahat, maksudnya tertidur, itu akan menjadi obat. Justru di situ. Ya. Jangan tidurnya itu setelah sarapan. Jam 9, umpama sudah sarapan malah tidur. Itu akan membahayakan, bisa mendatangkan insya Allah penyakit gula. Tapi nanti pada saat menjelang duhur, jam 11 umpamanya tidur dulu, setengah jam, nanti setengah 12 siang, bangun, siap-siap untuk persiapan sholat duhur, itu malah jadi obat. Ada hadisnya, ada tuntunannya Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ke-8, dari sekarang silahkan pilih makanan yang sehat. Sehat menurut tubuh Bapak Ibu. Karena belum tentu makanan itu sehat untuk orang lain, untuk Bapak Ibu belum tentu sehat, maksudnya belum tentu cocok. Contoh, umpamanya seseorang itu kalau makan sawi hijau tiba-tiba sakit umpamanya, ya hindari. Ganti dengan sawi putih. Umpamanya makan tauge umpamanya membuat sakit, nyut-nyutan apa badan, silahkan tinggalkan, cari ya, bahan makanan yang lain yang sekiranya cocok dengan tubuh kita dan juga tentunya yang sehat. Ya, yang bervariasi, sayurnya ada, lauknya ada, dan kurangi nasinya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu berlebihan kalau sudah sepuh-sepuh ya. Kemudian dilanjutkan yang ke-9 ya, saat makan jangan Bapak Ibu karena mungkin merasa enak, merasa nikmat sampai sak, kalau makan sampai begitu kenyangnya. Nah, itu supaya dihindari. Dikhawatirkan kalau terlalu kenyang nanti ususnya nanti bermasalah Bapak Ibu. Ya, usahakan sedang-sedang saja. Nikmati makan itu karena memang rezeki dari Allah, tetapi jangan sampai berlebihan. Ya, sedang-sedang saja. Karena apa? Menuju sehat.
Bapak Ibu kan tadi mau perjalanan jauh. Usahakan supaya lambungnya sehat. Makannya jangan terlalu kenyang. Dan apabila Bapak Ibu sudah makan nih, jangan minumnya banyak itu, jangan. Itu juga akan menyebabkan ketidaknyamanan. Kalau meminum sedang-sedang saja, secukupnya saja, ya. Makanannya sedang-sedang saja, kemudian minumnya juga jangan terlalu banyak, sedang-sedang saja, ya. Kemudian yang ke-10, tips dari Abah ini, karena ya banyak orang itu Abah perhatikan itu ada yang punya penyakit gula, ada punya penyakit kolesterol, ada penyakit asam urat. Dari sekarang, silahkan Bapak Ibu coba deh kurangi yang namanya gula. Kurangi. Jangan pagi-pagi malah bikin teh manis, gula 2 sendok. Ya. Itu zaman dulu Abah waktu masih muda, umur-umur 20 tahun. Kalau sekarang, Masya Allah, Abah juga sudah tinggalkan, sudah lama. Tidak pernah melakukan itu. Ya. Jangan dilakukan. Kalau ingin sehat Bapak Ibu. Ya. Yang namanya hidup sehat itu dari sekarang kurangi yang namanya gula. Kalau mau makan nasi, kalau sudah sepuh-sepuh nih ya secukupnya saja nasinya, syukur-syukur. Kalau umpama Bapak Ibu bisa membeli beras warna merah, beras merah atau beras basmati, nasi Arab. Nah itu kadar gulanya tidak terlalu tinggi, itu ya, seperti itu. Nah kemudian juga jauhi yang namanya makanan-makanan yang digoreng, ya. Kalau kata sahabat saya, Pak, jangan lupa jangan makan minyak. Maksudnya, minyak itu kan ada di dalam gorengan. Ya, jangan dimakanin minyaknya kalau pengen sehat. Ya, intinya silahkan ya dijauhi yang namanya gorengan-gorengan. Usahakan kalau umpamanya beli tempe, dipotong, kemudian dikasih bumbu, silahkan dikukus. Umpamanya beli tahu, dikukus, bikin pepes. Kemudian kalau umpama ya ada makanan-makanan, ada ayam dan lain sebagainya, umpamanya biasa kalau istri saya itu pakainya apa tuh, alat yang di open. Jadi tidak melulu yang namanya digoreng. Karena kan tadi mengurangi minyak sayurnya, kurangi. Supaya apa? Supaya peredaran darah kita itu lancar. Ya. Kemudian usahakan jauhi 2 minggu sebelum berangkat, jauhi yang namanya pedas. Jauhi yang namanya asam pedas. Kemudian jauhi dulu yang namanya minuman dingin, ya. Supaya apa? Supaya tetap sehat Bapak Ibu. Ingat ya, kita cari sehat supaya fit. Kemudian yang ke-11, yang suka ngopi, ini biasanya bapak-bapak, Abah menyarankan jangan ngopinya itu pakai kopi yang sasetan, yang bungkusan di warung. Zaman dulu Abah memang seperti itu. Setelah tahu bahwa ternyata ada yang lebih baik lagi, belinya itu diusahakan kopi yang betul-betul kopi digiling. Ya, kalau Abah itu biasanya beli kopi gilingan merek Robusta. Kan ada yang namanya kopi Robusta, ada Arabica, ada yang namanya kopi luwak. Bisa nanya ke tempat tukang kopi. Tapi kopi yang gilingan itu yang benar-benar dilihat digiling sama dianya. Ya, usahakan seperti itu. Jangan minum kopi yang sasetan. Kemudian, cara penyajiannya usahakan jangan pakai gula. Kalau apa-apa dikit-dikit, 2 sendok gula. Kemudian susu apa itu yang namanya yang kaleng pakai seperti itu. Nah itu insya Allah ya tingkat kesehatannya kurang. Yang baik bagaimana Abah? Yang baik adalah kalau memang betul-betul pencinta kopi, silahkan buat kopi 1 sendok umpamanya. Kemudian dikasih air panas, disaring sebentar, kurang lebih 5 menit, diamkan dulu. Kemudian tambah, kalau tidak ingin terlalu pahit, tambah madu Bapak Ibu. Tambah madu 2 sendok saja. Tapi madunya jangan madu yang biasa, betul-betul yang murni, yang asli. Nah itu biasanya kalau untuk laki-laki itu akan menambah vitalitas. Yang tadinya misalnya ngantuk, lemas, bisa jadi mata melotot, jadi pokoknya beda ya, vitalitas bertambah. Nah selama ini Abah biasanya kalau kangen dengan kopi ya seperti itu, kopinya yang betul-betul kopi, bukan jagung yang dicampur kopi, bukan ya, kopi gilingan. Datang aja ke tukang kopi gilingan, pilih kopinya. Biasanya kalau Abah itu harganya sebungkus itu 80.000 insya Allah.
kopi robusta. Rasanya beda Bapak Ibu, ya, sama yang sasetan beda. Ya, kita lanjut. Yang ke-12, usahakan makan terakhir. Kita kan biasanya kalau orang Indonesia itu makan sehari 3 kali. Di sini tips Abah adalah silahkan makan yang ketiga, tapi usahakan sebelum maghrib. Kalau di Jakarta itu kan maghribnya sekitar jam 6. Berarti ya jam setengah 6 sudah selesai. Ya, jangan malah umpama makan jam 8 malam, jam 9 malam, waktunya istirahat malah makan. Nah, itu kurang baik. Ya, jadi menurut para ahli kesehatan itu sebaiknya memang tadi jam-jam 5 sore atau menjelang maghrib itu makan yang terakhir. Umpama ada yang bertanya, Abah, saya itu kalau makannya jam 5 sore, setelah Isya, jam 8, jam 9, lapar lagi Abah, bagaimana? Caranya minum air putih saja. Ya, minum air putihnya 1 gelas, gelak-gelak, bismillah. Itu memang awal-awalnya rasanya masih lapar. Terus kitanya jangan ingat aja ke masalah perut. Coba deh, umpama ngederes Al-Quran. Umpamanya bisa melihat video-video Abah mengenai praktek ibadah umroh dan lain sebagainya. Insya Allah nanti lupa. Ya, karena sudah waktunya istirahat, waktunya untuk tidur. Jangan setengah jam lagi mau tidur malah bikin Indomie. Malah bikin Indomie goreng, ditambah saus yang banyak. Nah, itu biasanya seperti itu ya kurang baik. Gitu ya. Kebiasaan yang kurang baik seperti itu. Kita lanjutkan. Yang ke-13. Yang ke-13, ya, silahkan Bapak Ibu rutinkan sholat malamnya. Rutinkan sholat tahajudnya. Silahkan rutinkan juga sholat hajatnya. Dan yang utama jangan lupa Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu bangun tengah malam, di sepertiga malam yang akhir, dari mulai jam sekitar, kalau di Jakarta itu jam 2 sampai sekitar menjelang subuh, jam 4 kurang, itu merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Minta doa kepada Allah agar sukses ibadahnya. Kemudian agar dirinya sehat kuat, tidak malas-malesan untuk ibadah. Karena apa? Banyak Bapak Ibu, bukan 1-2 orang Abah perhatikan. Kan Abah suka bawa orang, jadi tahu satu persatu. Ya. Dan betul-betul dia itu bisa betul-betul memaksimalkan ibadahnya. Memang kalau untuk urusan niat karena Allah itu kan Allah dan dirinya yang tahu. Hanya saja maksud Abah itu dia tuh betul-betul mempersungguh ibadahnya. Ketahuan itu dari situ. Berbeda dengan orang itu mungkin semangat juangnya kurang. Pada saat di kamar terkadang cobaannya tuh males untuk ke masjid karena nggak mau jalan. Alasannya capek lah, alasannya itulah. Padahal kalau cuma batuk-batuk, orang lain juga batuk. Kemarin itu ada satu kamar Bapak Ibu bulan November kemarin. Pertama satu orang dulu batuk, kemudian ditambah temennya. Berarti di kamar itu kan 4 orang. Batuk itu saling bersautan. Tapi di antara mereka itu karena niatnya ibadah, tetap dia berjalan. Sampai sukses, sampai pulang tetap lancar. Jadi batuk ya batuk, minum obat ya minum obat, berdoa ya berdoa, tapi tetap ya, yang namanya ibadah dia lakukan. Nah, itu harapan Abah seperti itu. Ya, umpama dicoba sakit, sabar, tapi sabarnya ini jangan sampai meninggalkan tidak mau ibadah. Kapan lagi Bapak Ibu? Lipatan pahalanya Bapak Ibu di Tanah Haram itu sampai 100.000 lipatan. Dan belum tentu Bapak Ibu bisa balik lagi. Dan yang namanya umroh ini puluhan juta Bapak Ibu. Manfaatkan waktunya, manfaatkan diri kita ini agar bisa tadi meraih pahala sebanyak-banyaknya. Kalau bahasa Abah itu panen pahala. Tergantung dari diri kita ini mau panen apa tidak. Kalau pengen panen, lakukan. Dan persiapkan dari awal ini persiapannya. Tuh ya. Lanjut lagi ya. Kemudian, ya, jangan lupa pada saat ini masih nomor 13, Abah kasih tips ya. Kan tadi ya, silahkan bangun sholat malam, lanjutkan dengan sholat hajat, lanjutkan umpama sholat tasbih, berdoa di sepertiga malam, yang akhir itu berdoa. Abah kasih tips, silahkan berdoa dengan doa Nabi Adam. Ya, doa Nabi Adam itu kan pernah Abah buatkan videonya. Ya, keutamanya apa Abah? Allah akan mengabulkan doa-doanya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah akan melapangkan segala kesusahannya, walaupun kesusahannya itu kesusahan yang berat.
Jadi susah yang ringan maupun yang berat itu Allah akan hilangkan. Kemudian bagi seorang pengusaha, seorang pedagang, Allah akan di situ akan membantu usahanya agar berhasil sukses. Dan yang terakhir, ya, urusan dunianya Allah akan mudahkan. Walaupun Bapak Ibu tidak minta sesuatu di dalam doa itu, Allah akan cukupi, Allah akan berikan. Walaupun tidak minta. Itu kan luar biasa. Ya, silahkan diamalkan. Namanya doa Nabi Adam. Ya, pendek Bapak Ibu. Ya, insya Allah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang ke-14, ya, silahkan Bapak Ibu pelajari, ya, beberapa tips yang pernah Abah buat di video mengenai cobaan orang yang umroh. Pelajari apa saja. Karena biasanya insya Allah tiap orang itu kan ujian dan cobaannya beda-beda. Tapi kalau sudah Abah kupas, kemudian Abah kasih tahu, berarti kan ada warning, ada peringatan dari Abah. Kalau terjadi sesuatu begini, berarti harus begini-begini. Begitu ya. Jangan sampai tekadnya sudah bulat, niatnya sudah kuat, pada saat di tanah haram, dapat cobaan, akhirnya plek, hilanglah niat karena Allahnya. Kemudian yang ada adalah marah-marah, emosi. Nah, kemudian tadi sudah lupa lagi dengan nasihat-nasihat Abah. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kalau Bapak Ibu tidak kuat dengan cobaan, kemudian yang ada adalah emosi, marah-marah, dan lain sebagainya, itu percuma Bapak Ibu, ibadah itu percuma. Akan merontokkan, akan melebur amalan. Karena niatnya sudah kecampur dengan tadi. Hawa nafsu. Ya, hawa nafsu yang mana akhirnya membuat suasana tidak nyaman. Tidak nyaman bagi dirinya, atau bagi keluarganya, atau juga terhadap orang lain. Ya. Bukan sekali dua kali ini Bapak Ibu ada di dalam satu kamar itu, ya, terjadi perpecahan. Ya, baik itu di dalam keluarganya, ataupun dengan teman-temannya. Ada yang tadinya satu kamar 4 orang, akhirnya pindah ke kamar orang lain, ikut nebeng. Karena apa tadi? Perselisihan. Nah, apakah itu yang namanya tamu-tamunya Allah yang dimuliakan Allah? Tidak seperti itu. Yang sabar, cari solusinya. Bagaimana yang terbaiknya? Apabila satu kamar itu kan ada 4 orang, berarti ada 4 karakter. Ya, ada 4 orang kebiasaannya beda-beda. Ada yang di kamarnya suka dingin, ada juga yang tidak kuat dingin. Yang suka dingin usahakan bagaimana caranya supaya bisa tidur bareng-bareng di situ, tapi usahakan AC-nya sedang-sedang saja agar temannya tidak merasa dianiaya. Jadi harus betul-betul cari solusi yang terbaik. Saling tolong-menolong, harus punya tenggang rasa yang tinggi sesama temannya. Karena temannya juga sama bayar, Bapak Ibu bisa tidur di situ sama bayar. Niatnya sama, ingin ibadah. Yuk sama-sama tolong-menolong. Itu ya. Nah, apa yang Abah ceritakan ini Bapak Ibu, ya, ini merupakan warning, peringatan. Usahakan lihat video-video Abah itu, ya, apa saja yang terjadi, cobaan apa saja yang bisa terjadi kepada satu-satunya jamaah umroh. Ada yang dicoba sesama keluarganya, ada yang dicoba suami istri. Sampai apa? Sampai terjadi perceraian gara-gara hal sekecil Bapak Ibu. Gara-gara umroh. Ada juga sesama temannya berantem lah itu, macam-macam. Nah, usahakan Bapak Ibu bisa sabar. Ingat, niat kita itu ibadah, niat kita itu ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, agar kita sama-sama mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan pahala, mendapatkan surganya Allah. Niatkan itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bulat niatnya, insya Allah yang lain itu kecil Bapak Ibu. Ya, asalkan tadi jangan lupa niatnya selalu karena Allah. Kemudian usahakan agar sukses ibadahnya. Kemudian manfaatkan waktunya, kesempatannya. Itu ya, seperti itu. Kita lanjutkan yang terakhir, ya. Abah mengingatkan kembali lagi supaya ditoto hatinya. Ya. Yang namanya hati ini, niat ini dalam hati Bapak Ibu, urusan niat itu adanya dalam hati. Bisa saja dari awalnya niatnya karena Allah, di perjalanan berubah. Berubah karena emosi, karena kesel, atau karena hal lain.
Nah, untuk itu Abah berulang-ulang, yang namanya menoto hati itu butuh perjuangan tersendiri, butuh latihan. Umpama sudah mantap dari awalnya, kalau umpama bergeser hatinya tiba-tiba karena umpama ada sifat ria yang keluar, sifat ujub, umpama Bapak Ibu diqadar Allah bekal uangnya banyak, merasa sok kaya, atau apa umpamanya sifat-sifat rianya keluar, tutupi, jangan sampai keluar dari dalam hati kita sifat ujub, sifat riaknya. Usahakan kalem-kalem saja. Karena apa? Di mata Allah, maksudnya di hadapan Allah, Bapak Ibu, baik yang kaya, yang hidupnya pas-pasan, semuanya sama, Bapak ini merupakan tamu-tamu kehormatan Allah. Sama saja. Nah, untuk itu, kembali, Abah ingatkan supaya bisa-bisalah menjaga hati, supaya pinter-pinterlah menata hati, agar niatnya selalu karena Allah. Itu ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bisa bermanfaat, khususnya untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh di bulan Desember dan bulan Januari. Jangan lupa bekali dengan obat-obatan yang cukup. Biasanya banyak batuk-batuk, pilek, demam, pegel-pegel. Kemudian jangan lupa membawa jaket yang tebal, ya. Dan apabila ada Bapak Ibu yang pada saat mendengar nasihat ini ada niatan ingin umroh dan ingin sekali yang namanya ketemu dengan Abah, ingin dibimbing langsung ibadahnya dengan Abah, silahkan hubungi nomor WA Abah, bisa bergabung di PT Indo Citra Tamasya. Insya Allah Abah akan membimbing jamaah umroh pada tanggal 15 Januari selama 10 hari Mekah Madinah plus jalan-jalan ke kota Taif. Insya Allah ya, apabila Bapak Ibu ingin bergabung masih dibuka pendaftarannya, tuh ya. Silahkan langsung saja WA ke nomor WA Abah. Nanti insya Allah di videonya akan Abah tuliskan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.